Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan tema uh, sistem inventory barang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok 5 ini beranggotakan 4 orang. Pertama, Aryo Fajar Laksono. Selanjutnya, saya, Erifan Nadifa Al-Ghifari. Dan ada Isal Saifullah dan Mita Widaningsih. Oke. Latar belakang. Jadi, inventory dalam istilah bahasa Indonesia itu artinya adalah persediaan. Secara umum, sistem inventory artinya adalah sistem pengaturan persediaan barang yang berkaitan dengan aktivitas suatu perusahaan. Tujuannya bergantung kepada skala perusahaan dan peraturan manajemennya. Misal saja seperti sebuah perusahaan yang membutuhkan sistem inventory ini untuk menyimpan barang-barang milik perusahaan sendiri agar tertata rapi. Sistem inventory bertujuan agar sang pemilik mempunyai akses penuh terhadap pengontrolan barang yang disimpan. Jika memiliki sistem pendataan yang baik, maka perusahaan bisa memperkirakan kebutuhan perusahaan saat itu. Banyaknya stok barang atau minim stok barang sangat memengaruhi biaya untuk terus mengadakan stok barangnya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka kami merumuskan suatu masalah dalam proyek ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mengelola inventory perusahaan yang baik. Lalu yang kedua, bagaimana mengelola proses pendataan barang yang masuk. Dan yang ketiga, bagaimana mengelola proses pendataan barang keluar. Lalu ada tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dari proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempermudah pengelolaan inventory barang. Selanjutnya untuk mempermudah proses pendataan barang yang masuk. Lalu untuk mempermudah proses pendataan barang yang keluar. Landasan teori pengertian inventory menurut Sofyan As-Sasuri dalam buku Marihot dan Derlina Sinaga pada 2005 nomor 50, persediaan barang ialah sebagai suatu aktiva lancar yang meliputi barang-barang yang merupakan milik perusahaan dengan sebuah maksud, supaya dijual dalam suatu periode usaha normal ataupun persediaan barang-barang yang masih dalam pekerjaan sebuah proses produksi maupun persediaan bahan baku yang juga menunggu penggunaannya di dalam suatu proses produksi. Next. Metode penelitian. Metodologi yang akan digunakan dalam proyek sistem inventory adalah metode rekayasa perangkat lunak atau Software Development Life Cycle atau disebut SDLC. System Development Life Cycle atau SDLC adalah proses pembuatan dan mengubah sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem. SDLC juga merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari tahap-tahap rencana atau planning, analisa atau analisis, desain atau design, implementasi atau implementation, uji coba atau testing, dan pengelolaan atau maintenance. Model SDLC yang dipakai dalam penelitian ini adalah model waterfall model atau classic life cycle, merupakan model yang paling banyak sebagai dalam software engineering atau SE. Menurut Basil pada tahun 2012 disebut waterfall karena tahun demi tahap yang harus dilalui menunggu selesainya tahap sebelum dan berjalan berurutan. Next.
Di sini ada metode penelitian, tahap metode software development life cycle atau SDLC. Adapun strukturnya metode SDLC sebagai berikut. Yang pertama, perancangan sistem, analisis sistem, desain sistem, pengkodean pemrograman, uji coba program, implementasi sistem, dan pemeliharaan sistem. Next. Baik, selanjutnya ada struktur metode SDLC. Yang pertama itu ada perancangan sistem. Perancangan sistem adalah perancangan dari sebuah sistem yang akan dibuat. Yang kedua ada analisis sistem. Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam kegiatan-kegiatan komponen dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikannya. Selanjutnya ada desain sistem. Adalah persiapan rancang bangun implementasi yang menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk yang berupa penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu satuan yang utuh dan berfungsi menyangkut di dalam konfigurasi komponen, perangkat lunak, dan perangkat keras dari suatu sistem. Selanjutnya ada lanjutan tadi sebenarnya. Yang keempat adalah pengkodean program, yaitu menerjemahkan hasil proses perancangan sebuah bentuk program komputer yang dimengerti oleh mesin komputer. Yang kelima ada uji coba program. Uji coba program software merupakan elemen yang kritis dari SQA atau Software Quality Assurance dan mempresentasikan tinjauan ulang yang menyeluruh terhadap spesifikasi desain dan pengkodean. Uji coba mempresentasikan ketidaknormalan yang terjadi pada pengembangan software. Yang keenam ada implementasi program, yaitu tahap implementasi adalah tahap di mana semua elemen dan aktivitas sistem disatukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada menyiapkan fasilitas fisik, yang kedua menyiapkan pemakai, yang ketiga ada simulasi. Nita. Dan di sini ada lanjutan struktur metode SDLC. Yang ketujuh adalah pemeliharaan sistem atau maintenance. Ada 3 alasan perlunya pemeliharaan sistem, yaitu 1. Untuk membenarkan kesalahan atau kelemahan sistem yang tidak terdeteksi pada saat pengujian. Kedua, untuk membuat sistem up to date. Ketiga, untuk meningkatkan kemampuan sistem. Di sini ada page 8, sistem inventory, ada admin, lalu kelola login, dan kelola data barang, kelola data supplier, kelola data customer, kelola transaksi masuk, dan kelola transaksi keluar, kelola laporan masuk, dan kelola laporan keluar. Kedua, ada use case barang. Di sini ada admin, lalu entry kode barang, entry nama barang, entry satuan, dan entry stok.
Dan ada use case data supplier, yaitu terdiri dari admin, entry kode supplier, entry nama supplier, dan entry no telepon. Di sini ada kelas diagram sistem inventory. Yang pertama ada login, terdiri dari username, password. Terus ada data barang, kode barang, nama barang, satuan, SIG. Terus ada transaksi masuk, no masuk, tanggal masuk, total masuk, dan kode supplier. Terus ada data supplier, kode supplier, nama supplier, no telepon. Terus ada detail masuk, nomor masuk, kode barang, jumlah masuk. Terus ada data customer, kode customer, nama customer, no telepon. Terus ada transaksi keluar, no keluar, tanggal keluar, total keluar, dan kode customer. Terus detail keluar, no keluar, kode barang, jumlah keluar. Selanjutnya ada activity data barang. Jadi yang pertama ini ada dua bagan ya. Jadi ada yang user, ada yang sistem. Yang pertama, ketika user membuka aplikasi, maka sistem akan menampilkan halaman login. Setelah itu, user akan melakukan login di halaman login, dan sistem akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya, user akan memilih menu data barang. Setelah itu, sistem akan menampilkan data barang. Nah, di sini setelah sistem menampilkan data barang, maka user itu mengisi data barang. Setelah user mengisi data barang, maka sistem akan melakukan validasi data. Ada dua. Nah, jadi di sini kalau misalkan datanya belum lengkap, artinya false, maka sistem bakal kembali ke halaman mengisi data barang. Terus kalau misalkan kalau misalkan validasi data ini si user udah mengisi data barang yang benar, maka sistem akan meneruskan ke true, dan setelah itu data berhasil disimpan. Next. Selanjutnya ini ada activity data supplier. Sama kayak yang awalnya tadi activity data barang. Nah, jadi di sini user bakal buka aplikasi, terus sistem menampilkan halaman login. Setelah itu user akan melakukan login, dan sistem akan menampilkan halaman utama. Nah, di halaman utama ini user memilih menu data supplier, dan sistem akan menampilkan data supplier. Setelah itu, setelah sistem menampilkan data supplier, maka user akan mengisi data supplier. Setelah itu, setelah mengisi data supplier, maka sistem akan memvalidasi data. Di sini ada dua, nggak beda jauh ya sama activity diagram sebelumnya. Jadi kalau misalkan data suppliernya ada yang salah pengetikannya misalkan, maka sistem akan menganggap itu sebagai false. Jadi datanya belum lengkap. Maka sistem akan mengembalikannya ke halaman data supplier. Nah, kalau misalkan si user ini udah ngisi data supplier dengan benar, maka sistem akan secara otomatis menganggap itu true dan data berhasil disimpan.
Baik, selanjutnya ada sekuen data barang. Yang pertama itu ada admin. Admin itu memilih data barang yang ada di menu. Setelah itu akan mengisi data barang yang ada di data barang. Selanjutnya akan mengoneksi ke database. Setelah itu ada eksekusi query select. Setelah itu ada perintah tambah barang. Lalu sistem akan insert data barang. Selanjutnya ada eksekusi data barang. Yang selanjutnya ada menutup koneksi dari database dan eksekusi data barang. Dan sistem akan menampilkan data barang ke admin atau user. Saat ini ada sekuen data supplier, hampir sama seperti yang tadi. Yang pertama, admin itu memilih data supplier yang ada di menu. Selanjutnya ada admin memilih mengisi data supplier yang ada di data supplier. Selanjutnya dia akan mengkoneksikan ke database. Selanjutnya selanjutnya ada eksekusi query select. Setelah itu ada tambah data supplier. Setelah itu ada insert data supplier, eksekusi data supplier. Setelah itu admin akan menutup koneksi database dan eksekusi data supplier telah berhasil. Setelah itu sistem akan menampilkan data supplier ke admin. Di sini ada ERD atau yang disebut dengan Entity Relationship Diagram. Yang pertama itu ada akun, nama barang, barang keluar, barang masuk, customer, detail keluar, detail masuk, supplier. Yang pertama akun terdiri dari kode username, password, lalu ke tampilan nama barang, terdiri dari kode barang, nama barang, satuan stok, langsung ke barang keluar, yaitu terdiri dari no keluar, tanggal keluar, total keluar, kode customer, lalu ke customer, terdiri dari kode customer, nama customer, nomor telepon. Terus ada detail keluar, no keluar, kode barang, jumlah barang. Terus sini ada sama kayak yang tadi, ada tabel supplier, terdiri dari kode supplier, nama supplier, nomor telepon, lalu ke tabel barang masuk, nomor masuk, tanggal masuk, total masuk, kode supplier, lalu ke tabel detail masuk, ada nomor masuk, kode barang, jumlah masuk, terus ada tabel akun, kode user, nama username, password, terus ke tabel barang, ada kode barang, nama barang, satuan, stok, dan kode user, lalu ke tabel customer, kode customer, nama customer, nomor telepon, lalu ke tabel barang keluar, no keluar, tanggal keluar, total keluar, kode customer, lalu ke tabel detail keluar, ada no keluar, kode barang, jumlah keluar. Di sini ada desain program. Mungkin langsung aja ke programnya aja gitu ya. Oke. Jadi ini pas kita buka aplikasinya, kita running aplikasinya, dan pertama kali muncul itu adalah halaman login. Di situ ada field username dan ada field password. Dan di bawahnya ada button login ya. Di sini ada menu utama, ada 3 menu utama. Yang pertama ada menu data, terus ada menu transaksi, adalah menu laporan, dan di bawah itu ada logo buat logo. Nah, di menu data ini ada 4 pilihan
opsi. Jadi yang pertama ada opsi user, terus ada opsi semua barang, data supplier, dan data customer. Di menu transaksi itu ada barang masuk dan ada barang keluar. Dan di menu laporan itu ada dua opsi juga, sama kayak menu transaksi. Jadi ada barang masuk dan barang keluar. Kita balik lagi ke menu data ya. Nah, jadi di menu data ini ada user. Coba kita buka. Oke, di menu user ini kita bisa masukin kode user, nama, username, dan password. Nah, di sebelah kanannya itu ada 3 pilihan. Bisa yang pertama itu ada tambah, itu buat input data yang udah kita masukin. Terus ada hapus dan bersih. Jadi maksudnya hapus ini misalkan kita udah bikin akun nih, udah bikin kode user, udah masukin nama, udah masukin username dan password. Terus kita kan tambahin tuh, jadi bikin user gitu. Nah, jadi user ini bisa kita hapus pakai button hapus. Dan juga di situ ada button bersih. Jadi maksudnya bersih itu, misalkan kita ngeklik user yang udah terdaftar di bagian tabel di bawah. Nah, kan itu otomatis di kode user, nama, username, dan password itu terisi sama data yang dimiliki sama user. Nah, ketika kita pilih bersih, itu maka kode user, nama, username, dan password otomatis bakal kehapus semua. Tapi akunnya nggak kehapus. Jadi cuma data aja yang kehapus. Kita coba ya, kita masukin kode user, nama, username, dan password. Nah, ketika kita pilih button tambah, maka data yang kita masukin tadi bakal muncul di bagian tabel di bawah. Jadi di situ usernya user 003, namanya Erifan, username-nya Erifan, dan passwordnya Erifan. Nah, ketika user 003 ini diklik, maka data yang udah kita input tadi ada di bagian atas. Nah, itu. Nah, kalau misalnya kita capek nih, kita mau hapusin semua datanya, kita tinggal pilih button bersih. Ketika kita klik, nah, jadi kolom-kolom yang ada di atas, kolom-kolom data itu otomatis hapus. Dan kalau misalkan kita mau hapus akunnya, kita bisa pilih button hapus. Oke, coba. Nah, di situ ada message box. Jadi, apakah Anda yakin menghapus akun dengan nama Erifan? Ada dua opsi, yes dan no. Nah, kalau misalkan kita pilih yes, maka akun yang udah kita bikin itu kehapus. Oke, selanjutnya ada semua barang. Di sini ada kode barang, nama barang, terus satuan, dan stok. Di bawah ada tabel. Nggak beda jauh sih sama yang menu user yang tadi, yang barusan. Nah, tapi bedanya di bagian ini itu ada button cetak laporan stok. Jadi stok barang itu bisa kita bikin, bisa kita cetak laporannya. Coba kita masukin ya, masukin kode barang, terus nambah barangnya, kan printer, terus satuan barangnya,
itu ada 3 pilihan. Ada purchase, ada dus, dan ada unit. Terus stoknya, kita ngisi stoknya sendiri. Misalkan stoknya 10. Nah, kalau misalnya kita pilih button simpan, maka data yang udah kita masukin itu akan tampil di bagian tabel di bawah. Oke, udah masuk ya di bagian tabel di bawah. Nah, kita bisa cetak laporan stoknya yang tadi kita bikin, gitu. Nah, di sini. Sesuai sama yang tabel di tadi ya, di menu tadi. Ada tabel barang, nama barang, satuan, dan stok. Di situ ada kode supplier, terus ada nama supplier, dan note telepon. Kita langsung ketik aja kode SPL 002, nama supplier, Eripan, nomor telepon 12345. Terus simpan. Nah, ada di bagian bawah nama kode supplier, nama supplier, dan nomor teleponnya. Terus kita bisa menghapus data tersebut. Apakah Anda yakin menghapus supplier dengan nama Eripan? Yes. Terus bisa bersihkan dari itu tampilan kode supplier, nama supplier, dan nomor teleponnya. Terus ada bagian menu utama. Terus ada ada kode customer CST002, terus nama customer Eripan. Terus nomor telepon 12345, terus simpan. Terus ada itu yang di bawah, kode customer, nama customer, dan nomor telepon. Terus bisa menghapus, klik. Terus ya. Terus bisa bersihkan dari data yang tadi. Terus bisa menu utama. Terus. Baik. Tes. Ada suara nggak sih? Tes. Ada. Oke. Selanjutnya ada itu apa? Enggak. Kita udah tahu belum yang laporan? Cepet. Gimana? Coba lihat dulu. Di menu laporan tuh kita cuma pilih ini kode supplier. Kode supplier. Ada muncul supplier. Ini kan barang masuk kan? Kita pilih kode supplier. Udah dari sini kode supplier 1, namanya Isal. Oke, kita cetak. Nah, muncul tuh nama supplier Isal, tanggal sekian, nama barangnya ini, jumlah masuknya ini. Kalau barang keluar, cuma ini customer, namanya Isal ini udah kelihatan, cetak laporan. Bisa kan gitu? Oh iya. Oke, ini. Selanjutnya ada transaksi barang masuk. Di sini ada nomor masuk. Ini nomor masuk sudah otomatis dibuat oleh sistem. Selanjutnya ada kode supplier. Kita pilih supplier 001. Nama supplier Isal. Tanggal 13 Juni, tanggal sekarang. Nah, untuk nama barang, kita bisa klik data grade yang ada di samping. Bisa kita klik printer. Nah, ini ada kode barang 002, nama barangnya printer, satuannya unit, stok 10. Misal kita akan tambah barang 10. Klik input. Nah, di sini ada kode barang 002, nama barangnya printer, satuan unit, stok 10, jual beli 10, total stok ada 20.
lalu klik simpan. Nah, di sini ada message box, yaitu apakah ingin cetak laporan masuk. Nah, di sini ada laporan masuknya, yaitu ada nomor masuknya sekian, MSK 002, ini ada otomatis dibuat, tanggal masuknya sekian, tanggal 13, kode supplier SPL 001, nama supplier ISA. Nah, barang apa aja yang masuk tadi, yaitu kode barang 002, nama barangnya printer, satuannya unit, jumlah masuk 10, total stoknya ada 20. Total masuknya 10 doang nih, jumlah semua. Lanjut ke barang keluar. Di sini untuk barang keluar kita pilih kode customer ya, karena customer itu ibaratnya barang keluar. Kita pilih kode customer 01, namanya Isal, tanggal sekian. Untuk barangnya kita pilih yang ada di data view. Kita klik printer. Nah, ini kita input data barang yang keluar. Misal barang keluar 5. Kita klik input. Nah, di sini ada kode barang printer, satuan unit, stok 20, jumlah belinya si customer itu 5. Jadi total stoknya ada 15. Lalu klik simpan. Nah, di sini ada laporan barang keluar PT Buana. Nama laporannya ada KLR 02, ini otomatis. Tanggal keluarnya sekian, tanggal 13 Juni 2020. Kode customer-nya CST 01, nama customer Isal. Kode barang BRG 02, nama barangnya printer, satuannya unit, jumlah keluar 5, stok akhir ada 15. Kita DC lagi apa? Dan di sini ada laporan. Di laporan tersebut ada barang masuk dan barang keluar. Bentar, Mit. Gambarnya nggak ada, Mit. Hah? Gambar lo nggak ada. Di show apa? Gimana? Oh, udah. Ulang. Mana nggak jalan? Sikat. Nggak jalan. Hah? Enggak, ulang lagi tadi. Gambar lo nggak ada. Gambar gue yang ada di sini soalnya. Ulang lagi. Udah. Laporan tadi. Udah. Di sini ada laporan. Di dalam laporan ada barang masuk dan barang keluar. Di barang masuk ada laporan masuk, yaitu ada kode supplier dan nama supplier. Di sebelah kanan laporan barang masuk, yaitu ada cetak laporan. Bisa diklik cetak laporan. Lalu akan muncul struk laporan harian barang masuk PT Buana, yang terdiri dari nama supplier yaitu Isal, tanggal masuk 13 bulan 6 2020, nama barang laptop, satuan pieces, dan jumlah masuknya 5. Dan ada printer juga, 1 unit, dan 10 jumlah masuk. Di sini ada laporan keluar, yaitu kode customer, dan nama customer. Di sebelah kanan laporan barang keluar bisa cetak laporan. Lalu muncul struk laporan barang keluar PT Buana atas nama customer Isal dan tanggal keluar 13 bulan 6 2020, nama barang printer, satuan unit, dan jumlah keluar ada 10. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf
apabila banyak kesalahan, banyak salah pengucapan dalam kata. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.